Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan kali ini, saya, Mirna Mustariani, akan memaparkan materi bangun datar mengenai segitiga. Nah, sebelumnya, apa sih segitiga itu? Segitiga adalah bangun datar yang dibatasi oleh 3 buah sisi dan mempunyai 3 buah titik sudut. Nah, segitiga biasanya dilambangkan dengan lambang seperti ini. Sehingga dari segitiga yang memiliki titik A, B, C ini kita bisa tulis sebagai Nah, ini bisa kita baca segitiga ABC. Selanjutnya ada unsur-unsur segitiga. Yang pertama, sisi. Sisi merupakan segmen garis atau ruas garis yang membatasi bangun datar. Nah, dari segitiga ABC yang di samping ini, jika kita perhatikan, yang termasuk atau yang bisa kita sebut sebagai sisi ialah sisi AB, sisi AC, dan sisi BC. Dan untuk unsur yang kedua ada titik sudut. Nah, titik sudut adalah titik pertemuan dari 2 garis yang membentuk sebuah sudut. Nah, di sini jika yang diketahui ada garis AB dan garis BC, maka titik sudutnya atau titik pertemuannya adalah titik B. Selanjutnya, jika dari garis AB dan garis AC, maka titik pertemuannya atau titik sudutnya ialah titik A. Dan yang terakhir, dari garis AC dan garis BC ini, titik pertemuan atau titik sudutnya ialah titik C. Nah, perlu kita ketahui ada beberapa penulisan lambang dari segmen garis, sinar garis, dan garis. Nah, mari kita ulas satu persatu. Yang pertama ialah segmen garis atau bisa dilambangkan dengan seperti ini, atau jika digambarkan, nah ini titik A dan ini titik B. Nah, untuk yang pertama ini disebut sebagai segmen garis. Nah, karena ini menggunakan AB, maka disebut segmen garis AB. Dan yang kedua, ada sinar garis atau bisa ditulis seperti ini. Nah, atau jika kita gambarkan, gambarnya seperti ini. Nah, ini A, titik A, dan ini titik B. Nah, ini disebut sebagai sinar garis AB. Dan yang ketiga, nah, jika kita menemukan lambang yang seperti ini dengan tanda panah yang seperti ini, disebut sebagai garis, atau jika digambarkan, gambarnya seperti ini. Ini titik A dan ini titik B. Nah, ini yang ketiga ini disebut garis AB. Dan untuk penulisan sudut, sebelumnya perlu kita ketahui bahwa sudut adalah gabungan 2 sinar yang tidak segaris yang mempunyai titik pangkal atau titik sudut yang sama. Nah, dari segitiga ABC di atas, misalnya kita mempunyai sinar AB dan sinar BC. Nah, bentuknya seperti ini.
ini diambil dari segitiga yang ABC di atas. Nah, pertemuan antara sinar AB dan sinar BC memiliki titik pangkal atau titik sudut yang sama, yakni titik B. Sehingga untuk penulisan sudut bisa kita tuliskan sebagai sudut ABC atau bisa kita tulis juga sebagai sudut CBA. Nah, kedua penulisan ini benar karena dengan catatan bahwa dikarenakan B merupakan titik sudutnya, maka untuk titik sudut B harus berada tepat di tengah-tengah dari kedua titik yang lainnya, atau bisa kita tulis juga sebagai sudut B. Selanjutnya ada sifat-sifat segitiga. Yang pertama, jumlah panjang dua sisinya pasti lebih besar dari panjang sisi ketiga. Nah, titik A di hadapannya ialah segmen garis A. Titik B di hadapannya ialah segmen garis B atau AC. Titik C yang di hadapannya ialah segmen garis C. Begitupun dengan segitiga-segitiga yang lainnya. Nah, untuk sifat yang pertama, jumlah panjang dua sisinya pasti lebih besar dari panjang sisi ketiga, dengan catatan sisi ketiga ini merupakan sisi yang terpanjang dibandingkan sisi-sisi yang lainnya. Dengan contoh kasus, misalnya sisi yang A merupakan sisi yang terpanjang, maka tinggal kita menjumlahkan sisi yang lainnya, yakni sisi B dan sisi C. Maka B ditambah C pasti lebih besar dari sisi A. Untuk kondisi yang kedua, jika sisi ketiganya atau sisi yang terbesarnya ialah sisi B, maka kita tinggal menjumlahkan kedua sisi yang lainnya, yakni sisi A dan sisi B. Maka A ditambah, sisi C. Maka A ditambah C pasti lebih besar dari sisi B. Dan kondisi yang terakhir, jika sisi ketiga atau sisi yang terbesarnya ialah sisi C, maka kita tinggal menjumlahkan sisi yang keduanya atau sisi yang lainnya ialah A dan B. Maka A ditambah B pasti lebih besar dari C. Dan sifat yang kedua, sudut terbesar dalam segitiga menghadap sisi terpanjang dan sudut terkecil menghadap sisi terpendek. Selanjutnya ada jenis-jenis segitiga. Yang pertama ada segitiga sama sisi. Nah, ciri-cirinya, yang pertama memiliki 3 simetri putar dan 3 simetri lipat. Yang kedua memiliki 3 sisi yang sama panjang. Nah, kita perhatikan untuk sisi ini mempunyai tanda atau dilambangkan dengan tanda yang sama, sehingga ini berarti bahwa ketiga sisinya memiliki panjang yang sama. Dan yang ketiga memiliki 3 sudut yang sama besar. Nah, kita perhatikan, antara sudut yang satu, sudut yang kedua, dan sudut yang ketiga dilambangkan dengan lambang yang sama, sehingga dapat kita simpulkan bahwa ketiga sudutnya merupakan sudut yang sama besar. Yang kedua, ada segitiga sama kaki. Ciri-cirinya yang pertama, memiliki 1 simetri putar dan 1 simetri lipat. Yang kedua, memiliki 2 sisi yang berhadapan sama panjang. Nah, dari segitiga ini yang berhadapan merupakan ini. Sisi yang pertama berhadapan dengan sisi yang kedua. Dan panjang sisinya disimbolkan atau dilambangkan dengan lambang yang sama, sehingga dapat kita artikan bahwa
kedua sisi ini memiliki panjang yang sama, dan sisi yang ciri yang ketiga memiliki dua sudut yang berhadapan sama besar. Nah, kita bisa perhatikan juga di sini ada atau disimbolkan dilambangkan dengan lambang yang sama, sehingga ini berarti bahwa kedua sudut ini memiliki besaran yang sama. Dan yang ketiga ada segitiga siku-siku, di mana memiliki ciri-ciri. Yang pertama, memiliki satu simetri putar dan tidak memiliki simetri lipat. Yang kedua, mempunyai satu sisi miring. Nah, ini merupakan sisi miring dari segitiga siku-siku. Yang ketiga, mempunyai dua sisi yang saling tegak dan lurus. Nah, untuk sisi tegak dari segitiga siku-siku adalah yang ini, dan sisi yang lurus ialah yang ini. Yang terakhir, salah satu sudut siku-siku besarnya 90 derajat. Nah, sudut 90 derajat disimbolkan dengan simbol seperti ini, simbol siku-siku. Ini segitiga yang keempat, ada segitiga sembarang, di mana memiliki ciri-ciri. Yang pertama, memiliki satu simetri putar dan tidak memiliki simetri lipat. Yang kedua, mempunyai tiga sudut yang besarnya berbeda. Nah, sudut yang pertama, sudut yang kedua, dan sudut yang ketiga dilambangkan dengan atau disimbolkan dengan simbol yang berbeda-beda, sehingga ini berarti bahwa besarnya pun berbeda. Dan yang terakhir, mempunyai tiga sisi yang tidak sama panjang. Nah, sisi yang pertama, sisi yang kedua, dan sisi yang ketiga dilambangkan dengan lambang yang berbeda, sehingga ini berarti bahwa ketiga sisinya memiliki panjang yang berbeda. Selanjutnya untuk rumus luas dan keliling segitiga. Nah, untuk kasus yang pertama ini kita diminta untuk mencari luas dan keliling dari segi 4. Nah, sebelumnya kita ketahui bahwa panjangnya ialah 6 cm dan lebarnya ialah 4 cm. Dan untuk mencari luasnya, karena kita sudah belajar mengenai segi 4, maka untuk rumus luasnya ialah panjang dikali lebar, atau sama dengan, tinggal kita kalikan 6 dikali 4 sama dengan 24 cm persegi. Dan untuk keliling segi 4-nya, kita tinggal menjumlahkan keempat sisinya, 6 cm. Nah, ini 6 cm ditambah 4 cm. Nah, karena sisi ini berhadapan dengan sisi yang 6 cm, maka ini merupakan 6 cm. Dan untuk sisi yang ini, dikarenakan berhadapan dengan yang 4 cm, maka sama, memiliki panjang sisi 4 cm. Sehingga tinggal kita jumlahkan 6 ditambah 4 ditambah 6 ditambah 4. Atau bisa juga kita gunakan rumus 2 dikali 6 ditambah 4. Nah, lalu kita operasikan, menghasilkan hasil 20 cm. Sehingga dari kasus yang pertama ini diketahui luas dan keliling segi 4-nya dengan luas 24 cm persegi dan keliling 20 cm. Dan untuk kasus yang kedua, kita diminta untuk mencari luas dan keliling dari segitiga ini. Nah, jika kita perhatikan,
segitiga yang pertama ini dengan segitiga yang kedua, jika kita gabungkan, maka akan menghasilkan segitiga serupa dengan segitiga yang di tengah ini. Dan jika segitiga yang pertama, yang kedua, dan yang ketiga, jika kita gabungkan, maka akan membentuk segi 4 pada kasus yang pertama. Nah, sebelumnya tinggal kita ketahui bahwa alas dari segitiga, nah karena kita cari untuk segitiga aja, alasnya ada 6 cm dan tingginya 6 cm, dan untuk tingginya ialah 4 cm. Nah, untuk mencari luasnya, nah karena sudah kita singgung di awal, jika segitiga yang pertama dan segitiga yang kedua kita gabungkan akan menghasilkan segitiga nomor 3 ini. Dan jika segitiga yang pertama, segitiga yang kedua, dan segitiga yang ketiga kita gabungkan, maka akan menghasilkan gambar segi 4 pada kasus yang pertama. Sehingga untuk mencari luasnya ialah 1/2 dikali panjang dikali lebar. Nah, dikarenakan panjang pada segitiga itu sama dengan, panjang pada segi 4 sama dengan alas pada segitiga, dan lebar pada segi 4 sama dengan tinggi pada segitiga, maka bisa kita tuliskan bahwa luas sama dengan 1/2 dikali alas dikali tinggi, atau sama dengan 1/2 dikali alasnya 6 dikali tingginya 4. Nah, di sini kita bisa sederhanakan terlebih dahulu. 1/2 dikali 6 menghasilkan 3, sehingga 3 dikali 4 sama dengan 12 cm persegi. Kemudian untuk kelilingnya sama seperti pada bangunan segi 4, kita tinggal menjumlahkan. Karena segitiga memiliki 3 sisi, maka di sini kita tinggal menjumlahkan ketiga sisinya. Yang pertama ada 5 cm, 6 cm, 5 cm, dan sisi di hadapnya pasti di sini 5 cm. Tinggal kita jumlahkan 6 ditambah 5 ditambah 5 menghasilkan 16 cm. Adapun untuk luas segitiga sembarang berbeda dengan segitiga-segitiga yang lainnya menggunakan rumus Heron, di mana untuk luas sama dengan S dikali S dikurangi A dikali S dikurangi B dikali S dikurangi C, hasilnya diakarkan, di mana S adalah 1/2 dikali A ditambah B ditambah C, atau bisa kita cari juga S dengan mengalihkan 1/2 dikali keliling dari segitiga sembarang tersebut. Tutorial cara menggambar segitiga jika yang diketahui hanya ketiga buah panjang sisinya saja. Pertama-tama yang harus kita siapkan ialah buku, juga atau kertas bisa, lalu alat tulis, juga jangka dan penggaris. Nah, pertama-tama untuk membuat suatu segitiga, jika diketahui hanya ketiga panjang sisinya saja, maka kita harus membuat alas dari salah satu panjang sisi yang disediakan. Nah, untuk panjang sisi yang akan dijadikan alas, kita bisa menggunakan sisi yang terpendek,
kita bisa menggunakan yang 5 cm, bahkan kita bisa menggunakan sisi yang terpanjang, yakni 6 cm. Nah, karena di sini disajikan dua buah contoh, maka yang pertama kita sepakati akan menggunakan panjang sisi terbesar untuk dijadikan alas. Lalu yang kedua, kita akan gunakan panjang sisi terkecil untuk dijadikan alas. Langsung saja kita buat alasnya. Yang pertama, kita harus membuat alas sejauh atau sepanjang 6 cm. Nah, ini 6. Kita tarik garis. Nah, ini 6 cm. Nah, kita bisa beri nama di sini A, juga di sini B. Sehingga panjang ruas garis AB ialah 6 cm. Nah, karena untuk 6 cm ini sudah kita gunakan, maka untuk sisi yang lainnya kita bisa gunakan 4 cm dan 5 cm. Caranya kita bisa memanfaatkan jangka. Nah, caranya kita tarik jangka sepanjang 4 cm. Nah, untuk titik pusatnya kita letakkan di 0, dan untuk pensilnya kita harus sejajarkan dengan 4. Seperti ini, sudah pas di 4. Dan untuk titik pusatnya, kita bisa letakkan di titik A maupun di titik B. Nah, kita coba di titik A saja. Nah, ini ialah panjang 4 cm. Kita akan mencari titik perpotongannya ya. Lalu, untuk yang kedua, sepanjang 5 cm. Sama, kita panjangkan jangkanya sampai 5 cm. Nah, seperti ini. Lalu, karena titik pusat di titik A sudah kita gunakan, maka kita tinggal menggunakan titik pusat di titik B. Nah, seperti ini kita lukis. Nah, ini ialah panjang 5 cm. Nah, sehingga titik perpotongannya ada di sebelah sini. Nah, titik perpotongannya ada di sini ya. Kita bisa namanya dengan titik C. Lalu kita tinggal cek antara jarak antara A ke C apakah betul 4 cm, dan jarak antara B ke C apakah betul sejauh 5 cm. Nah, kita gunakan penggaris. Kita gunakan penggaris dari titik A ke titik C, pas berada di tepat 4 cm. Nah, selanjutnya kita cek dari titik B ke titik C, apakah betul 5 cm. Nah, kita coba dari titik C ke titik B, tepat di 5 cm. Jadi seperti ini bentuk segitiga jika yang diketahui sisinya ialah 4 cm, 5 cm, dan 6 cm. Lalu untuk yang kedua, kita menggunakan sisi terpendek untuk dijadikan alas. Langsung saja kita lukis sejauh 3 cm. Nah, 3 cm. Sama, kita namai ini titik A dan ini titik B, sehingga ruas garis atau segmen AB ialah 3 cm. Nah, hanya tinggal tersisa 4 cm dan 5 cm. Sama seperti sebelumnya, kita gunakan bantuan jangka sejauh 4 cm. Nah, seperti ini. 4, nah sudah tepat di 4 cm. Nah, untuk titik pusatnya sama, kita bisa letakkan di titik A ataupun di titik B. Nah, untuk sekarang kita coba titik pusatnya di titik A. Nah, selanjutnya tinggal panjang sisi sejauh 5 cm. Ya, kita namai di sini 4 cm. Selanjutnya 5 cm. Sama, kita
kita harus panjangkan sampai ke 5 cm. Karena titik A sudah digunakan, maka tinggal kita gunakan titik pusat di titik B. Sehingga tinggal kita lukis. Nah, sekarang sudah terlihat titik pusatnya ada di sini. Titik perpotongan, mohon maaf. Titik perpotongan antara 4 cm dan 5 cm ada di sebelah sini. Ini 5 cm. Nah, ini bisa kita namai dengan titik C. Nah, selanjutnya tinggal kita cek apakah betul dari titik A ke titik C sejauh 4 cm dan antara titik B ke titik C sejauh 5 cm. Nah, kita gunakan penggaris. Kita hubungkan antara titik A ke C, apakah 4 cm? Nah, titik C ke titik A. Nah, pas di 4 cm, berarti betul ya. Selanjutnya, untuk titik B ke titik C, apakah betul sejauh 5 cm? Kita gunakan penggaris. Nah, 0, 5. Nah, terbukti antara titik D ke titik C, jika kita hubungkan garis, maka tercipta jarak sejauh 5 cm. Sehingga dari panjang sisi yang disediakan adalah 3 cm, 4 cm, dan 5 cm, terbentuk segitiga yang seperti ini. Jika kita identifikasi dan kita juga sudah mempelajari sifat-sifat dari segitiga, maka untuk segitiga yang pertama ini dikarenakan ketiga sisinya berbeda, maka termasuk segitiga sembarang. Dan untuk yang kedua, jika kita amati, ternyata ada suatu sisi yang tegak lurus, ialah sisi AC dan sisi AB. Nah, di sini tegak lurus, sehingga untuk segitiga yang kedua ini termasuk ke segitiga siku-siku. Untuk contoh soal, di sini Rina adalah seorang arsitek yang sedang merancang taman berbentuk segitiga. Dia merencanakan untuk membuat segitiga tersebut dengan panjang sisi 15 meter, 20 meter, dan 25 meter. Nah, di sini Rina ingin mengetahui luas segitiga yang dia rancang dan berapa total panjang pagar yang dibutuhkan untuk mengelilingi segitiga tersebut. Nah, untuk cara yang pertama, kita diminta untuk memilah atau mengidentifikasi informasi yang dipahami dan diketahui. Nah, karena informasi dari soal yang diketahui 15 meter, 20 meter, dan 25 meter. Nah, dari informasi yang disediakan dari soal ini, kita gambarkan menjadi segitiga seperti ini menggunakan cara-cara yang telah dijelaskan dari cara menggambar segitiga. Jika setelah digambarkan, maka di sini dapat kita ketahui bahwa sisi A atau sama dengan sisi BC memiliki panjang 15 meter. Lalu sisi B atau sama dengan sisi AC itu sama dengan 25 meter, dan sisi C atau sama dengan sisi AB itu ada 20 meter.
Selanjutnya, setelah itu kita harus mengidentifikasi bagian-bagian penting dan memahami bagaimana bagian-bagian tersebut saling terhubung. Nah, karena tadi sudah diketahui bahwa sisi A-nya adalah 15 cm, sisi B-nya adalah 25 cm, dan sisi C-nya adalah 20 meter. Maka di sini tinggal kita operasikan. Nah, karena dicari luas, maka luas langsung kita menggunakan rumus. Dari luas segitiga ini kita menggunakan rumus 1/2 dikali alas dikali tinggi. Nah, karena ini merupakan segitiga siku-siku, maka rumus yang kita gunakan ialah 1/2 dikali alas dikali tinggi. Nah, alas dari segitiga ini adalah 15 meter dan segitiganya juga mempunyai tinggi 20 meter. Dan sini bisa kita operasikan terlebih dahulu. 1/2 dikali 20 menghasilkan 10, sehingga luas sama dengan 15 dikali 10, atau sama dengan 150 meter persegi. Dan yang kedua, dikarenakan akan mencari berapa panjang pagar, maka kita harus mencari keliling dari segitiga tersebut. Nah, dari keliling kita tinggal menjumlahkan ketiga sisi segitiga tersebut, atau kalau kita tuliskan rumusnya A ditambah B ditambah C, atau sama dengan A-nya adalah 15 ditambah B 25 dan ditambah C 20 cm. 20 meter. Setelah kita jumlahkan menghasilkan 60 meter. Yang terakhir, kita tinggal menentukan kesimpulan dari hasil yang diperoleh. Jadi, luas taman yang dirancang oleh Rina sebesar 150 meter persegi dengan total panjang pagar yang dibutuhkan untuk mengelilingi taman tersebut sebesar 60 atau sepanjang 60 meter. Nah, sekian materi yang dapat saya sampaikan. Mohon maaf bila terdapat kesalahan dan kekurangan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.